Sebelumnya kita akan bahas tentang akad istisna terlebih dahulu. Istisna sebagaimana namanya adalah tolabus sunnah. Meminta kepada seseorang untuk membuatkan barang. Dan memang dalam akad istisna itu tidak disyaratkan sani atau produsen harus sudah memiliki barang. Bahkan tidak disyaratkan bahwasanya sani harus sudah memiliki bahan baku. Namun kita bisa pastikan dia adalah seorang sani, seorang produsen yang bisa memproduksi sebuah unit tertentu barang yang kita pesan. Nah, hanya saja yang jadi masalah bahwa dalam transaksi rumah itu tentu berbeda dengan transaksi barang biasa. Ada barang yang dia butuh kepastian tempat dan ada barang yang dia tidak butuh kepastian tempat. Misalnya pulpen, HP, ya, dan baju, kemudian kendaraan dan seterusnya. Kita tidak butuh masalah tempat. Kamu mau produksi di Jawa, mau produksi di Kalimantan, mau produksi di Sumatera, terserah. Sehingga kalau kita pesan baju misalnya, Pak, saya pesan baju dengan jenis kain kayak gini, warna seperti ini, ukurannya seperti ini. Modelnya kayak gini. Bisa jadi penjahit belum punya kainnya, penjahit belum punya jenis benangnya, belum punya ini, dia. Boleh nggak dia melakukan akad istisna? Jawabannya diperbolehkan. Karena istisna tidak disyaratkan harus penjual harus punya barangnya dan bahkan tidak disyaratkan harus punya bahan baku. Yang jelas ketika akad sudah dilakukan, maka tanggung jawab sani, tanggung jawab penjual, dia harus menyediakan barang itu sesuai dengan apa yang dipesan. Tayyib. Kemudian, Pak, tapi ini kami belum bisa menentukan, Pak, ya, nanti kami produksi di mana? Apakah di Jakarta, ataukah di Jogja, di Solo, ataukah di Surabaya? Ya, Anda mau memproduksi dimanapun kan nggak ngefek. Sehingga mau produksi baju di Jakarta, di Jogja, semuanya produksi. Karena tidak bergantung tempat. Beda dengan rumah. Ya, beda dengan rumah. Dalam akad jual beli, apapun bentuknya, baik akad istisna maupun akad yang lainnya. Akad istisna, akad ijarah maupun yang lainnya, atau dengan kalimat yang lebih umum kita buat akad muawadhat. Semua akad muawadhat, yaitu akad komersil, maka di situ ada kejelasan iwad dengan muawad. Ini syarat. Harus jelas. Iwad itu bayarannya harus jelas. Muawad juga harus jelas. Apa yang diterima jelas. Sudah? Kalau objeknya baju, ya, atau barang yang mudah dipindahkan, ini tidak bergantung tempat. Sekarang kalau objeknya rumah, rumah itu sangat bergantung dengan tempat. Anda tidak akan bersedia ketika beli rumah ternyata diposisikan misalnya di ujung gunung, atau di tepi sungai, atau dekat dengan kuburan, atau misalnya bertetangga dengan orang jahat, atau di daerah yang itu masih abu-abu, belum tentu pemerintah akan mengizinkan pengeringannya. Karena beli rumah itu sangat terpengaruh dengan posisi. Nah, ketika di bagian ini masih sangat meragukan. Apakah nanti bisa diwujudkan sehingga muncul legalitas yang resmi dan di posisi aman, ya, jauh dari potensi-potensi bahaya, jauh dari longsor, jauh dari posisi gunung meletus, jauh dari potensi-potensi bahaya yang lain, termasuk jauh dari potensi bahaya hantu misalnya. Ada sebagian orang yang nggak mau kalau tinggal di dekat kuburan. Ya. Dia anggap ini tanah cacat mental karena dia di dekat kuburan sehingga harganya turun. Intinya di posisi masih meragukan. Maka ketika ini sudah dijual, diakadkan, unsur muawad, kejelasan muawad ini jadinya meragukan.
Dan ketika terjadi seperti itu, maka bisa menjadi transaksi goror. Goror itu terjadi ketika iwatnya jelas atau salah satu di antara ini tidak jelas. Misalnya ini tidak jelas. Muawad tidak jelas atau iwatnya tidak jelas. Salah satu di antara iwat dan muawad tidak jelas. Maka jadilah transaksi goror. Nah, ketika sudah terjadi transaksi goror, ya kembali kepada hukum yang diberikan Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW an bai'il goror. Dan kita perlu pahami bahwa beli rumah, tanah, dan seterusnya itu sebenarnya membeli legalitas. Karena kan fisiknya nggak bisa dipindah. Anda beli tanah kan nggak mungkin. Anda ngambil tanah itu, dipindah. Beli rumah juga demikian. Sehingga sebenarnya faktor yang paling utama di bagian ini, legalitas. Karena itu, sah-sah saja Anda melakukan istisna untuk transaksi rumah dan seterusnya. Namun legalitasnya Anda harus sudah ngantongi dulu ya. Artinya misalnya sudah dapat izin prinsip dari pemerintah, ya, bahwasanya nanti di sini akan dibangun untuk perumahan, ada kebijakan ini nanti akan dijadikan sebagai lahan kuning bukan lahan hijau, ya, lahan untuk perumahan. Kalau bisa seperti itu, insya Allah silahkan. Tapi kalau semuanya masih abu-abu, bahkan masih gelap, ya, ini masih gelap gulita. Kita tidak tahu nanti apakah bisa jadi hijau ataukah apa bisa jadi kuning ataukah tetap hijau royo-royo. Ya. Kalau nggak bisa seperti itu, sebaiknya dihindari dalam rangka menghindari ketidakjelasan di muawad. Wallahu a'lam.